Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan ceramah mengenai ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT. Walaupun itu keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Hadirin sekalian, kali ini saya berniat mengangkat ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu. Dalam agama Islam, menuntut ilmu sangat penting karena ilmu dianggap sebagai cahaya dari kehidupan. Ilmu merupakan sarana bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang disukai, sepenting-pentingnya sesuatu yang dicari dan sesuatu yang paling bermanfaat daripada lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang penting, utama dan mulia. Untuk itu, semua harus menyadari tentang hal ini, mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu dan mempelajari fungsi ilmu pengetahuan dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas saja. Pengetahuan memberikan kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana telah diberikan contoh Allah SWT melalui firman pertama yang turun, bahasanya Allah SWT mengajari Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang berilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan dalam ilmu kita perlu untuk melakukan kejujuran dalam pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan. Kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit kemunafikan. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua. Di luar berkatanya dia, di dalam berkata tidak. Suatu hari salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang itu pelit, wahai Nabi? Dan Rasulullah menjawab, mungkin saja. Dan sahabat Nabi itu bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi pun menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab tidak. Kenapa Nabi menjawab tidak? Apa yang kita pelajari dari hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Jujur merupakan cermin sejati seorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran, karena jujur adalah alat yang sangat baik menuntut pandangan Allah SWT. Oleh karena itu, kita itu diwajibkan untuk selalu berkata jujur kepada siapapun itu, termasuk orang tua. Karena bagaimanapun kejujuran adalah hal yang penting untuk kita menuntut dalam hidup. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, saya kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun akhirat. Hadirin sekalian, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan sesuatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke arah surga.
seorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret ke neraka seseorang yang biasa berdosa, maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Para hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian, yaitu sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memiliki akhlak dan kebaikan yang terus-menerus dalam hidupnya, dan kebaikan dan akhlak selalu mengiringi dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41 Allah berfirman, "Wadkaru fil kitabil Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan," yaitu artinya ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Kemudian di bagian lain yaitu ayat 54 diterangkan pula, "Wadkaru fil kitabil Ismail innahu kana shadiqan wa'dahu kana rasulan nabiyyan," yaitu artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seseorang rasul dan nabi. Para hadirin dan hadirin yang saya hormati, kejujuran itu dekat dengan kebenaran, dan kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah dia akan mengasihi dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan tidak takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya, tiada tersembunyi dan terselubung kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengatakan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengaku kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Jika seseorang menyadari kekurangannya dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut pada siapapun. Jika ia harus menghadapi bahaya dan perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir, bahkan ia tak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap ia akan takut. Ketakutan itu yaitu adalah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengupakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, hendaknya kita senantiasa berkata jujur, di mana dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Tentunya dalam kehidupan tidak hanya berkata jujur, tetapi kita harus mempunyai akhlak dan kebaikan terhadap sesama muslim dan non-muslim. Di dunia ini tidak ada yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Semua adalah hamba Allah. Hanya saja mereka lah orang-orang yang kafir yang bahwa Allah punyalah Tuhan mereka, karena mereka tidak ada arah untuk hidup. Maka mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal, ibadah, dan amal soleh, dan juga berkata jujur dan melakukan hal-hal lainnya. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikan di kehidupan nyata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.